Masa emas tuh 30 sampai 50 tahun. Kalau lo hidup sehat, hidup lo teratur, makan lo teratur, tidur lo teratur, capek lo tidur, tapi lo udah punya rencana sampai umur 50, 20 tahun tuh masa-masa Untuk bikin sesuatu. Lo ciptain sesuatu. Lo jangan takut merantau. karena kita tinggal bukan di Singapura, bro. Kalau di Singapura lu tinggal... Singapura nggak punya apa-apa. Nah, kita tinggal di Indonesia. Indonesia itu kaya raya. Ya, lu beli Brabus harga 5 miliar. Bos, kau beli Brabus belum punya duit 5 miliar. Gua mikir 25 tahun lagi gua bisa kembangin nih 5 miliar jadi 200 miliar. Gimana caranya? Gua pergi ke Daerah. bisnis gua apa? Tukang pikul ikan doang. Lah iya kan? Tukang pikul ikan, ayo dikasih kata kunci. Iya, tukang pikul ikan doang. Lu tahu Jakarta berapa satu minggu? Berapa, Pak? 500 kontainer per minggu ikan bawa dari timur buat makannya orang Jakarta. Satu kontainer 25 ton tuh ya. Iya, lo kali aja berapa? Kalau orang sekolah tinggi-tinggi sekarang, S1, S2, sekolahnya udah sekian tahun. Lo mau kerja apa, Bos? Kalau lo nggak berkarya. Nah, itu berkarya, Pak. Berkarya, lo ciptain sesuatu yang orang belum bikin. Kan ada yang tanya nih di podcast nih, Betul. apa yang bisa maju di pedesaan? Indonesia huge, Bos. Nah, besar. betul. Anak-anak desa bangkit lah. Iya. Gua kan cuma tadi kasih contoh kenapa Iya. sih Indonesia ini nggak bikin Amazon sendiri seperti Amerika. Kalau di Amerika miliknya satu orang, terus habis itu dia jual saham dia ke orang lain, gue publik. Ini punya bangsa dan rakyat kita sendiri, itu aja yang gue mau. Senyoras, Johnny, my friend. Kembali lagi bersama saya dengan Bapak. Oke, jadi Mana, Bos? pembahasan kali ini bakalan seru nih, Pak. Karena Bapak tadi pagi cuma kasih saya 3 huruf. Saya suruh pikir sendiri kan. Ya enggak kan, ya namanya anak muda kan harus mikir lah. Betul, itu kuncinya ya, Pak ya. Kuncinya kalau mau jadi, kita nggak perlu kaya lah. Cukup aja seperti gue bilang. Tapi lu jadi sesuatu dalam hidup lu, nah itu yang penting. Nah, itu Pak. Jadi saya berpikir begitu Bapak ngomong pikir aja ya memang benar. Kita anak muda, kita tidak boleh tidak berpikir kritis. Jadi istilahnya kita dipecat, ya kan? Ya udah kita terima aja gitu kan. Kita tidak berusaha cari kerjaan yang lebih bagus, kita tidak berusaha membaca situasi, itu kan yang salah. Jadi makanya begitu Bapak kasih M2M, udah lu pikir sendiri deh. Tadi jam 7 pagi kan Bapak kirim ya. Baru ini wah apa ya M2M. Akhirnya saya cari tahu, ternyata M2M itu adalah sejenis mungkin termasuk salah satu kategori shifting yang terjadi sekarang ya Pak ya, M2M itu ya. Perubahan yang sangat cepat. M2M tuh machine to machine, Bos. Machine to machine ya. Ya, kan lu sekarang less paper kan. Semua sekarang kalau lu beli barang aja di toko branded, ya kan. Tap, barcode, udah selesai. Cash register naik sendiri, ya kan. Nanti ke depannya kan lebih gila lagi dari itu, Bos. Bukan hanya less paper, less person juga ya. Less person juga. Nah ini yang berbahaya nih Pak, less Ya person bahaya ini. lah. Sekarang begini, kita lihat aja kan berapa sih penduduk dunia sekarang. Dulu zaman gue berapa, Bos? Tahun 50-an, nggak lebih dari 3,5 miliar. Sekarang 7 miliar lebih. 2 kali lipat udah ya? Tanahnya segitu-gitu aja kan? Iya. Bener nggak? Benar. Dunia ini tanahnya segitu-gitu aja. Global climate. Turun nih, es dari kutub, ya kan? Naik permukaan, banjir di mana-mana. Nggak usah jauh-jauh, lo lihat di fluid dah. Iya kan? Itu tanah udah naikin semeter, Bos. Masih banjir. Masih banjir. Dalam 10 tahun. Gimana 20 tahun lagi? Lo mau naikin 3 meter, baru ada rumah lo. Terus jalannya di bawah. Kan lu udah mesti pikir panjang gitu loh. Iya. Iya kan, udah mesti pikir panjang. Gimana kalau ini sekarang terus pemanasan global terjadi terus kan? Wah, berantakan di Bos, dunia Bos. Lo nggak pernah tanam, hutan lo tebang apa? Cair es, selesai Bos. Iya. Mau bagaimana? Terus pergerakan orang makin cepat. Pergerakan orang makin cepat itu kita berasa sih Pak. Jadi kayak yang kita lihat sekarang ini, ya manusia-manusia yang tadinya gini loh. Kayak Bapak bilang ya, saya contohin ya. Misalkan di era pandemi ini, untuk di bidang kesehatan itu sangat bergerak begitu cepat. Yang tadinya kita harus konsultasi sakit di dokter, ada aplikasinya. Halo dok, Iya. selesai. Lo bayar 10.000, pencet, obat datang. Iya. Iya kan? Iya. Nanti coba, apakah nanti 10 tahun lagi hukum ini kan udah baku, Bos. Iya. Lawyer akan hilang. Iya kan? Mungkin perawat diganti robot. Kita lihat 20 tahun ke depan lah, perawat diganti robot. Mobil mau parkir aja udah sekarang aja Mercedes udah
ciptain kan, mobil bisa parkir sendiri kan. Iya. Nanti kalau terhubung sama Google, satelit, lu udah nggak butuh supir. Supir hilang, penjaga tol hilang. Terus, kalau orang sekolah tinggi-tinggi sekarang, S1, S2, sekolahnya udah sekian tahun, lu mau kerja apa, Bos? Kalau lu nggak berkarya. Nah, itu berkarya, Pak. Berkarya, lu ciptain sesuatu yang orang belum bikin. Nah, itu yang penting, Pak ya. Di zaman era mesin to mesin. Jadi Iya, istilahnya mesin to mesin udah mesin to mesin. Bentar lagi semua mobil bensin akan jadi barang mewah. Diganti listrik semua, iya kan? Kita nggak tahu lah sekarang lu nikel lu keduk-keduk, mungkin nanti udah nggak pakai nikel lagi kan? baterainya Baterainya mungkin pakai uranium atau pakai apa? Gue nggak tahu lah, profesor yang mikir ya kan. Baterai sekecil gini, sekarang baterai masih besar kan mobil listrik, iya kan? Mungkin nanti aja segede gini. Iya, udah bisa jalan. Udah bisa jalan. Itulah. Bos, dulu gampang-gampang aja lah. Kita dulu handphone punya baterai serep bisa 4, 5, Bos. Iya. Begitu litium masuk, pakai nikel. Power bank udah. Nggak perlu power bank. Iya. Ini 3 hari, Bos. 3 hari ya? Gua pakai belum habis. Iya kan? Kalau gua diemin seminggu baru mati dia. Iya. Iya kan? Kalau 10 tahun lagi kayak apa nih? Dia baru Apple berapa nih? Baru Apple ini 13. iPhone berapa? 13. 13. Nanti kalau udah iPhone 20 kayak apa? Iya. Ini aplikasi semua nih, Bos. Orang cuma hidup bawa ginian doang. Kita bawa handphone aja kemana aja udah istilahnya gini. Kita lebih baik nggak bawa dompet daripada nggak bawa handphone sekarang kan. Nah, terus? Jadi istilahnya ya kalau saya pribadi kesimpulan yang kita bisa ambil dari mesin to mesin hari ini ya jangan sampai kita di era seperti ini kita diombang-ambing nih. Jadi orang Kita ketinggalan kalau ya, kita nggak mikir. Jadi orang yang tiap hari cuma mengeluh, protes ya kan, tapi kita harus berkarya. Dan menurut saya berkarya di Indonesia ini belum telat, Pak. Karena mesin to mesin Belum. Indonesia huge, Bos. Nah, besar. besar. Berapa provinsi, berapa kabupaten, Betul. berapa kecamatan, berapa Betul. kelurahan. Betul. Anak-anak desa bangkit lah. Jadi Coba, gua mau kasih ide, apa lo? Boleh nggak kasih ide? boleh dong. Nah, sekarang misalnya beginilah. Di Amerika ada Amazon. Heeh. Kenapa sih di Indonesia nggak ada niru seperti itu? Tapi Amazon kan punyanya satu orang, Bos. Dia dia apa namanya go public, sahamnya dijual di mana-mana. Coba sekarang di tiap kelurahan kan kita punya apa tuh? Kalau lurah tuh kan ada tanah kelurahan itu yang dimanfaatin Ya, buat yang bisa dimanfaatkan buat fasos-fasum. Ya, bukan fasos-fasum, buat apa? Kepentingan desa lah. Ya. Dibagi Balai hasilnya desanya segala apa macam. gitu. Coba sekarang tiap kelurahan lu bikin warehouse, gak usah gede-gede dulu dah. 5.000 meter aja atau 2.000 meter dulu. Ada dana desa dari situ. Tinggal minta nanti Menteri Koperasi nih, payung hukumnya bagaimana? Bagi hasil. Misalnya anggota koperasi ada 1.000, lu bikin warehouse itu. Lu bisa ciptain lapangan pekerjaan. Barang dari desa ke kota bisa lebih lancar. Ya. Dari kota ke desa bisa lebih lancar. Jadi di situ ada supply and demand-nya Ya. Itu yang bagus. Jadi istilahnya kita Lu bisa jual kubis kan lu pencet-pencet kubis datang ke rumah lu. Kalau lu lu nggak butuh truk kok. Truk Iya. nanti ada yang ngurus sendiri kok. karena Lu bisa langsung ke petani lo, Bos. iya. Lu butuh apa ya sekarang? Butuh apalah, misalnya lu butuh bahan baku apa, misalnya pasir buat bikin ini kan sekarang udah apa? Solar nih. Solar panel. Pakai pasir apa, silika tuh yang Iya. hitam tuh buat bikin solarnya tuh. Kalimantan banyak. Lu pencet-pencet, lu datang, lu bikin solar. Kenapa mesti orang lain gitu loh? Kenapa mesti mereka? Kita punya semua, Bos. Indonesia kaya raya. Lu ingat lagu Kusplus kan? Iya. Hah? Tongkat dan apa tuh? Ngomongnya orangnya kita lempar mangga aja dia hidup, Bos. Iya. Ya, Jadi- tongkat batu jadi tanaman apa, Bang? Iya, lupa saya juga judulnya. Iya, saya lagu ingat. Kusplus kan lo ingat Iya. kan? Iya kan? Jadi ya intinya sebenarnya gini, Pak. Orang-orang itu bukan nggak bisa punya kesempatan, tapi malas untuk berpikir lebih jauh. Jadi kalau saya bilang orang Indonesia ini lebih ke arah kemakan gengsi, Pak. Jadi dalam artian gini, mereka lebih memilih kerja 9 to 5 yang duitnya notabene habis, tahu-tahu umurnya udah tua, dibandingkan mereka harus minggir ke desa untuk membuka lapangan pekerjaan atau nyari supply and demand yang baru. Jadi kan banyak kan gini, Pak, kayak misalkan anak-anak seumuran saya nih. Mereka lebih memilih, gua kerja 9 to 5 nggak apa-apa lah, gua gaji segini. Yang penting gua hari weekend gua bisa nongkrong, bisa apa, bisa nge-wine, ya Tapi kan? kan nggak ada pembaruan loh. Nah, Hidup lo begitu-begitu Begitu-begitu aja. Ya kan? Kan gue udah pernah cerita. Kalau lo mau kerja di bank, karir lo mau bangun,
sampai gaji direktur utama. Berapa sih gaji direktur utama? Kan Bukan kita kemarin- ngecilin mereka loh ya. Kita nggak kecilin mereka. Iya. Berapa? Kan udah ada takarannya semua. Lu tinggal buka, oh, direktur finance untuk size bank sebesar ini sekian. Iya. Direktur operasinya sekian. Direktur kreditnya ada semua tarifnya, Bos. Iya. Cuman kalau karya lu nggak ada tarifnya, Bos. Yang pakai original lu kan. Nah, Kalau orang tiru, lu kan nggak bisa. Gue bilang kemarin apa? Fake kan orang tiru lu kan. fake. Tapi lu kan tetap di depan kan. Iya. Lu kan mesti one step ahead lu mikir dari orang. Nah, itu. One step ahead. Lu mikir, orang belum pikir, lu udah pikir. Iya, iya. Kalau lu mau jadi sesuatu, nggak perlu kaya. Tapi lu bangun bangsa nih, Biar maju sama-sama. biar maju sama-sama. Iya. Seperti gua bilang tadi kalau kelurahan, kalau seluruh Indonesia dipayungin sama, ini kan usulan aja nih yang udah diterima, Iya. namanya ngomong-ngomong ya nggak? Iya. Kalau dikasih payung hukum yang jelas sama Departemen Koperasi, bikin aja kan, Werur. Kita nggak butuh Amazon, kita nggak butuh produk-produk dari mana. Kelurahan aja bisa bikin warehouse semua kok. Iyalah Pak, sebenarnya. Iya, mau buncis, mau apa mangga. Iya. Misalnya dari Indramayu atau apel dari Malang, pencet-pencet dia datang kalau emang musimnya. Iya. Iya kan? Kan ada yang tanya nih di podcast nih, Betul. apa yang bisa maju di pedesaan. Tapi kan lo bangun dulu nih. Emang kerja besar. Iya, lama. Tapi Kerja lama. prosesnya itu. Tapi kan kalau ada stepnya, Iya. ya kan, semua mau ikut satu aturan yang jelas, aturan main yang jelas. Itu kalau koperasi kan dimilikin banyak anggota kan, Bos. Semua anggota kan dapat manfaatnya juga. Bener dong? roda ekonomi bergerak loh Pak. Ya. Pertaniannya Ya, iya. jalan. Ini kan cuma, Iya. gua kan cuma tadi kasih contoh. Kenapa Iya. sih di Indonesia ini nggak bikin Amazon sendiri seperti Amerika? Kalau di Iya. Amerika miliknya satu orang, terus habis itu dia jual saham dia ke orang lain, gua publik. Ini punya bangsa dan rakyat kita sendiri, itu aja yang gua mau. Sesimpel gitu itu loh. aja sebenarnya. Kayak Iya. misalkan Amazon itu supply and demand-nya elektronik kebanyakan. Di sini kita bikin aja bahan makanan ya kan, terus mungkin Banyak, Bos. bahan tambang dan Semua lain-lain. Iya. semua produk dari desa bisa masuk ke kota. Sekarang lo mau bikin pabrik di mana? Kan nggak perlu dekat kota lagi kan, Bos, kalau udah ada itu. Udah Kan? nggak bisa juga Pak. Lah ya makanya Iya. kan nggak bisa dekat. Daerah pemukiman nggak bisa. Lo geser. Dulu di Pulau Gadung, lo bisa bikin pabrik kan. Sekarang geser dia udah Kelapa Gading udah geser ke sana. Iya. Udah jadi apartemen. Iya kan? Udah. Sekarang gede-gedean bikin di Tegal. Oke, bagus, areanya gede segala macam. Tapi kan mesti diisi semua kan, Bos. Iya. Iya kan, transportasinya mesti bagus. Lo main nikel misalnya, lo tambang nikel, cari sana ketemu makelar, cari sini ketemu makelar. Gua punya nih biji nikel, misalnya nih hasil nikel, gua yang nambang sendiri, kan langsung direct tuh pabrik bisa beli. Iya. Ngapain mesti ke orang banyak? Iya. Bener nggak? Coba, lo mau bikin apa sesuatu apa? Mau bikin di mana daerah lo yang kuatnya di mana misalnya? Iya kan? Mau tambang emas misalnya, pencet-pencet, woi emas dari sana bawa, selesai. Lo toko emas bisa langsung sama penambang kok. Iya. Kalau tambang rakyat, kalau tambang pemerintah ya diatur regulasinya pemerintah bagaimana Iya. kan gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita mau atau tidak aja menghadapi pergeseran shifting ini kan. Udah jadi mesin to Bukan mesin. pergeseran shifting itu ya pergeseran. Ya. Bergeser, semua bergeser. Semua bergeser. Dari semuanya tadinya manual apa semua jadi M to M, Iya. machine to machine. Iya, Ya jadi- kan? Orang nanti digantiin robot. Iya. Investasi orang akan lebih mahal daripada investasi robot. Betul. Iya kan? Dulu kita bayar tol, mesti tap, segala macam kan sekarang nggak ada semua, Bos. Sudah. Pakai apa tuh? BCA flash apa kan Iya. cepret udah selesai. Lo parkir cepret, nggak perlu tukang parkir. Jadi kesimpulannya sih menurut saya gini Pak. Kan kita mesti bagian dari M to M kan, Nah, Bos. bagaimana cara menjadi bagian M2M ini? Gua akan Kreatif. sederhanakan sedikit ya, kreatif. Yang artinya gini, kalau kalian anak muda tinggal di perdesaan, ya kan, jangan tiap hari buka konten, lu ngeliatin gosip, ya kan. Lu buka mata lu taruh dulu handphone lu di desa belum butuh handphone kalau lu belum punya supply and demand-nya, lu nggak tahu apa, ya kan. Lu pelajarin dulu daerah lu adanya apa, ya kan. Iya. Nah, terus buat orang kota yang kira-kira udah buntu, ngerasa tiap hari duitnya habis terus ya kan? Lu coba belajar di kota apa yang bisa lu kerjain di desa. Jadi istilahnya kan bisa begitu. Betul. Jadi Tanah istilahnya- masih lega di Nah. desa. Lo bangun di desa nih, jangan bekutat di kota doang. Nah. Lo masuk ke kota, lo cari sini, akhirnya lo kagak kuat di Jakarta, lo jadi gembel.
Ya, orang di tempat lo aja makmur. Nah, Lo gak usah repot, bos. Lo apa lo? Lo tanam apa lah? Lo tanam singkong kek, tuh tanam bambu kek. Iya, Habis jadi lo tanam bambu, lo bisa bikin sumpit. Sumpit bisa lo jual lewat yang tadi gue bilang seperti Amazon itu. Lo Iya. jual ke situ. Orang kota pencet-pencet tuh sumpit datang. itu Pak, orang malesnya berpikir gitu kan. Lah ya, kan mau maju apa enggak? Iya. Cuma itu doang. Orang lebih baik beli apartemen 750 juta, tinggal kayak di, maaf kata, sarang burung, daripada 750 juta dia beli tanah di desa, tanahnya gede, dia bisa, tanah itu bisa menghasilkan lapangan pekerjaan, bisa menghasilkan duit juga buat kita kan. Ya, Bos, gue kasih contoh ya. Gue 4 tahun yang lalu gue jalan ke Morotai. Jalan ke Morotai, gue lihat tanah di sana berapa bos hektar? berapa? 200 juta. 200 juta Pak baru. Pinggir laut. Pinggir laut. Pinggir laut. 200 juta. Gue beli 5 hektar. Se-M. Bayarnya bisa cicil lagi setahun. Iya kan? Sekarang gue mau bangun apa segitu? Gue bikin cold storage. Ikan layan aja gue tampungin di situ. Gue dapet duit kan. Daripada ikan lo busuk, gue simpen dong di tempat gue. Orang Lo ada bayar cold kayak storage. per kilo berapa? 3 perak ke 5 perak. Iya. Gue hidup. Modal nggak gede lo bos. Cuman lo mau nggak ke Morotai sono? Di ujung sono, Banda naik lagi ke atas. Itu tempatnya MacArthur dulu. Jenderal MacArthur, Perang Dunia Kedua. Itu banyak tinggalan Perang Dunia Kedua. Ada tank, ada pesawat di dalam. Lo pergi ke sana. Murah, bos. Daripada lo beli apartemen 5M, lo masih pusing bayar cicilan. Kalau sama-sama duitnya segitu nih. Iya, iya. Belum Lo kirim IPR barang lagi. cicilan. Lo pergi sekarang, gue kasih contoh lagi, lo mana? Nggak usah jauh-jauh deh, ke Lampung deh. Berapa tanah sana? Sehektar? Masih murah ya? 300-400 juta. Kan? Ya, yang udah di tengah-tengah lah ya. Ya. Enggak, di pinggir lah. Iya, iya. Iya kan. Kan Lampung banyak sekarang. Lu punya tanah, lu tanam pisang. Lu bikin keripik pisang. Tapi kan sekarang persoalannya, nggak bisa lu jual barang ini ke kota dengan kemasan yang bagus. Iya. Brandingnya ini, yang kayak gua kemarin cerita Iya. nih, kalau barang beginian, lu mau diangkat berapa, bos? Iya kan? Iya. Ini barang 10 perak bisa jadi 50 perak loh. Iya, benar. Iya kan? Kalau udah kelas dunia, lu tahu teknologi, jadi kan barang cuma 10 perak, bos. Lu jual ke Amerika bisa jadi 200 perak. Iya. Iya kan? Jadi ya sebenarnya ada gap 40 perak margin, itu bisa kalian bagi. Orang desa dan orang kota kerjasama. Berarti kan 20 perak kan Gak bisa. usah begitu deh, bos. Gue dulu gila, gue bikin sepatu, bos. Sepatu merek. Apa lo lemus? Gua nggak jual sepatu merek, gue jual sepatu biasa. Sepatu itu di toko harganya waktu itu dolar 2.000 kira-kira. Kalau sekarang ya sepatu itu kira-kira harganya berapa? 300.000, 400.000 lah. Ini yang Bapak jual nih. Ah, kalau harga sekarang. Sekarang, Harga oke. sekarang. Lo tahu nggak berapa modalnya? 90.000 90.000. lebih. 90.000 modalnya. 90.000 bener ya? Iya. Iya. Iya kan? Sepertiga. Ini 90.000 nih. Ya, lu udah ada untung, bos. Di situ 10-20%. Lo jual yang mahal kan bayar mallnya, bos. Jadi hitungannya sepertiga modal barang, sepertiga lu sewa mall, lo mesti untung sepertiga karena stok lu banyak. Kalau nggak mati Kalau nggak duitnya. mati, berarti berapa di harga barang lo goreng? Kalau harga sepatu 300.000, 90.000, itu perusahaannya udah untung. 70% untungnya ya. Itu aja dibagi-bagi. Iya. Ini harga barang nih. Di toko 300.000, sama-sama sepatunya. Modal belinya nih 90.000. 90.000, 100.000 udah maksimum. Iya. Ya kan, lo mau jualan di mall, lo mesti hitung Stok matinya. bukan stok matinya, lo mesti hitung ongkos lo bayar, ongkos listrik, sewa mall segala macam itu juga sama 100.000. Berarti lo mesti untung 100.000 lagi dong. Baru untung. Karena lo kan nggak bisa, itu kan mesti 1 tahun, nggak bisa sebulan. Iya. Ini contoh soal aja. Sekarang kalau lo bisa jual keripik pisang atau keripik harga 20.000, lo kemas yang baik, lo bisa jual 100.000 lo di supermarket, bos. Bisa. Cuman lo mau nggak nih bawa dari daerah ke sini? Persoalannya kan sekarang kan ada nggak di Indonesia Amazon seperti Amazon? Iya. Iya kan? Kalau sudah ada, bos, supermarket tutup. Iya. Tutup, bos. Iya. Lo pencet-pencet lo langsung ke factory kok, lo beli kok. Orang desa pun juga sebaliknya dia Orang negara- desa hidup, bos. Orang desa hidup. Iya. Gue bikin goreng-goreng, gue tanam pisang, gue goreng-goreng, kasih bumbu dikit lah ya, kecapin, kayak apa, Iya, ya iya. nggak? Lo jual langsung ke konsumen, bos. Lo nggak perlu supermarket, lo nggak perlu mall.
Jadi memang Lo nggak perlu apa-apa, Bos. Lo bisa pencet-pencet datang. Ya kayak Halodoc dah. Kita dulu pada kepikir sih Halodoc. Iya. Iya kan? zaman dulu Ongkos sebelum- dokter berapa ya sekarang? 300.000, 250.000. Dokter spesialis bisa berapa? 500.000. Lo pencet-pencet gue. Halo dok, gue sakit leher nih, ini apa namanya nih? Kering leher. Ah. Pencet-pencet 10.000, dia kirim obat. Iya. Iya. Resepnya jadi. Resepnya udah jadi, dikirim obatnya cuma berapa? Obat dalam negeri. Iya. Iya kan? Nggak sampai 70.000, sembuh. Gue minum tiap hari sehari 3. Pencet-pencet. Ada salepnya? Ada salepnya. Udah jadi. Kelar. Lo nggak usah pergi mana-mana, Bos. Datang obat ke tempat lo. Coba kalau lo pikirin sekarang gimana caranya di desa maju, kita juga lebih murah kan ongkosnya kan. Betul. Lo kan nggak perlu bayar apa-apa, udah jalanan macet sekarang. Iya. Lo mau masuk antre mall aja lo buang duit. Iya kan? Parkir lo berapa? Cari parkir susah. Lo mau valet 100.000. Iya. Iya kan? Bos, kalau lo beli kerupuk di kampung 100.000, wih rasanya udah gurih, Bos. Iya. Tapi benar nih Pak, ini Coba deh lo pikir deh. Simple aja, gua pikirin deh. ini kejadiannya. Anak muda mesti pinter dari yang tua-tua. Iya. Gua gatek, Bos. Cuman gua lihat, oh kalau kayak begini, kenapa sih Indonesia nggak punya Amazon sendiri? Iya. Iya kan? Sekarang Menteri apa namanya udah bangun kan? Menteri apa tuh? Telekomunikasi apa tuh? Yang gantinya Menteri Penerangan apa tuh? Lupa Pak. Kan sekarang internet ini udah Iya. dibangun gila-gilaan semua kan. Itu kan untuk mempermudah kan. Mempermudah manusia. Nah, manusianya. cuman kan sekarang masalahnya barangnya. Iya. Yang belum bisa nyampe gitu Iya. loh. Karena kalau supply and demand-nya berjalan, roda ekonomi kan pasti otomatis berjalan Jalan, juga. Bos, Dan ini kejadian nyata juga, Pak. Jadi ada Persoalannya kita tuh nggak mau coba sesuatu yang baru dan anak muda tuh maunya kumpul di kota. Nah, ini seru Pak, ini kejadian nyata. Back in 5 years ago, 5 tahun yang lalu itu saya kan reunian tuh sama teman-teman lama tuh. Jadi sebelum saya married lah ya. Jadi semuanya masih single. Ada teman saya itu kakak beradik kembar. Jadi mungkin kalau teman-teman gue tahu lah ya siapa ya. Nah, dia dikasih modal sama bapaknya satu-satu. Se-M. Yang anaknya, yang pertama, 1M-nya itu dia beliin rumah di Jakarta untuk DP. Oke. KPR. Terus? Yang kembaran yang satu lagi, dia taruh 1M itu buat beli tanah di kampung. Dia tinggal di kampung karena dia itu sebenarnya gini, dia itu hobinya itu pertanian. Dia suka nanam, dia suka bikin kebun dan lain-lain ya kan. Jadi waktu dia mau ke kampung, bapaknya kasih. Bapaknya, tapi kembarannya malah ketawa, lu ngapain lu dikasih duit malah tinggal di kampung kan? Ya. Begitu sudah 5 tahun, sekarang saya ketemu lagi nih. Rumah yang di kampung lebih maju kan daripada yang di kota. Nah, ini yang seru, Pak. Jadi yang punya rumah di Jakarta itu, rumahnya udah nggak ada. Pandemi kemarin bisnisnya hancur. Rumah jual dah. Rumah jual, dia jadi ngontrak di apartemen. Terus susah dah hidupnya dah. susah. Nah, terus? Yang satu lagi, tanahnya yang tadinya dia beli 1 hektar 1M itu, dan 1M itu dia kembangin. Beli tanahnya ratusan juta, dia bikin apa sih yang namanya rumah kaca gitu-gitu kan, dia pokoknya sama rumah dia lah cukup buat dia tinggal. Sekarang tanahnya dia sudah 10 hektar, dia punya kebun stroberi, dia punya kebun ini itu, dan dia berkembang, dia punya pemasukan itu setiap bulan itu 500-600 juta lah. Omset. Ya kan? Jadi lu sekarang omset segitu 500. Iya. Let's say lu habis dapat 20% berapa? Lebih dong Pak, kan dia kan Enggak bego-bego iya, ada. iya. Kita hitung ongkos, Iya. segala ongkos kerja, segala Iya. bego-bego lo bersih dapat potong pajak, apa lu bayar pajak yang bener lah, biar Iya. pala lu nggak pusing ntar kejar-kejar tukang pajak. Lu bayar semua dah. Clear lah kita 20%. main. 20%. 120 juta. Kalau 500 kan cepet, tiao dong. Iya, Lu cepet. mau hidup udah jadi raja, Bos, di kampung, Bos. Lu Iya. pakai Kijang Innova lu, baru lu jadi raja lu di kampung. Betul, udah gitu enaknya apa? Asetnya kan nambah terus. Dari yang 1 hektar jadi 10 hektar. Betul, ini kan naik terus kan. Iya. Cuman masalahnya anak muda mau nggak pergi ke daerah. Nah, itu. Maksudnya kadang-kadang orang itu kan terbuai dengan yang namanya comfort zone. Mereka berpikir mereka lebih nyaman tinggal di sini, padahal sebenarnya Lu nggak maju, lu nggak mau keluar, lu nggak maju. Bos, jangan begitu, Bos. Gua seumur lo, Bos. Nggak di sini, gua cari duitnya ke Eropa, Bos. Jauh-jauh ya nggak. Gua jadi makelar nih. Gua Iya. tawar-tawarin nih produk gua jadi makelar. Jauh-jauh gua pergi ke sono. iya. Iya, Karena kan? enaknya apa Pak, zaman dulu belum ada internet. Bapak Iya, nawarin barang masih lebih gampang. masih harus gua Betul. sendiri kan. Gua mesti bawa produk gua tawarin apa sendiri.
Tapi kan sekarang lebih mudah. Iya. Anak muda sekarang kan privilege-nya lebih banyak, Bos, dari zaman gua. Privilege-nya lebih banyak sih, Pak. Jadi banyak teknologi yang bisa membantu mereka. Cuman kadang-kadang privilege itu malah dibuat jadi kenyamanan, bukan jadi tombak mereka buat bekerja. Tapi kan masalahnya kan lu mesti maju daripada yang apa yang sudah ada sekarang. Iya, itu. Lu mesti ciptain yang baru terus. Iya. Lu harus menonjol dari yang lainnya. Kalau lu begitu-begitu ya udah. Sampai tua lu begitu-begitu aja. Masa emas tuh 30 sampai 50 tahun, Bos. Itu masa kalau lo hidup sehat, hidup lu teratur, makan lu teratur, tidur lu teratur, capek lu tidur, tapi lu udah punya rencana sampai umur 50, 20 tahun tuh masa-masa untuk bikin sesuatu, Bos. Bener-bener katakan 21 tahun lah biar gampang baginya kan. Kan cuma 7 tahun loh, Bos. Yang lu bikin sesuatu itu. Produktifnya. Yang lain kan kemarin kita udah cerita kan buat keluarga, lu tidur segala macam. Lu ciptain sesuatu. Lu jangan takut merantau. Karena kita tinggal bukan di Singapura, Bro. Kalau di Singapura Singapura nggak punya apa-apa. Nah, Bos. Kita tinggal di Indonesia. Indonesia itu kaya raya. Lu pergi ke Papua, lu bisa pergi ke waduh, berapa ribu, 3.000 pulau. Lu bisa explore nih. Pemerintah bikin 5 destinasi baru kan, Labuan Bajo, mana. Coba lu cari tanah sekeping di situ ya nggak? Apa yang lu punya lu jual ya emang butuh perjuangan. Semua data ada di internet, Pak. Lah sekarang sih lebih gampang, Bos. Lu mamanya nih, lu ke Labuan Bajo nih, makanan apa yang belum ada di situ? Tinggal cari. Iya. Itali udah ada, ini ada. Oh, gua bikin aja nih makan apa kayak lu bikin misalnya rujak kayak atau apa di umpama aja yang belum ada di situ udah jadi duit. Udah jadi duit, Pak. Cuman orang mau modalnya kan kecil, Bos. Yang lu pertaruhkan kecil. Coba deh lu datang ke situ, lo lihat kiri kanan apa yang bisa lo bangun, tanahnya masih murah ya kayak tadi gue bilang 5 tahun yang lalu tanah itu berapa, iya kan? Iya. Sekarang yang ngajak kerja sama gue perusahaan gede, ayo dong lu punya tanah sono, udah deh lo yang bikin itu gue yang ngangkut barangnya udah gitu aja, simple ya, gue udah bikin, gue tidur dia jalanin kok, iya kan? Tapi gue kan jauh-jauh gue terbang ke sono, sekarang cuman sampai sekarang dulu ada 2 penerbangan 1 minggu, sekarang turun lagi tinggal 1 penerbangan 1 minggu. Tapi bisnisnya jalan. Going well, karena kan Bapak udah amatin dulu di situ tuh. Iya. Nelayannya kesusahan ngirim Bos hotel aja masih jarang, Bos, di situ. Ada apa namanya resort aja cuma 1. Coba lu pergi ke sana. Morotai. Coba lu explore Morotai. Pulau lu mau beli pulau murah sana. Iya kan? Kalau nggak lu sewa sama Pemda. Iya kan? Lu bangun situ. Iya kan? Ya coba lu mesti habis Covid ini udahlah, kalau semua udah oke lagi semua, lu mesti kerja keras, lu bikin sesuatu di daerah. Jadi daerah tuh maju ya. Anak-anak muda di kota ini kan banyak temennya, Bos. Ya lu tinggal, nih gue punya proposal ini, gue mau pergi di daerah sini, saweran nih, mau nggak? Gue yang ngelit di daerah nih. Proposal apa? Mau bikin resort misalnya, atau lo mau Bos, sekarang begini, gue kasih contoh lagi. Gue pergi ke daerah timur sana, Bos. Ayam aja kagak ada, Bos. Ayam, Pak? Ayam aja gak ada. Ayam tuh bawa dari Jawa semua ke sana. Orang sana nggak mau makan ayam. Maksudnya bukan nggak mau makan ayam. Males piara ayam. Repot buat dia. Repot. Makanya yang saya bilang. Itu yang ngomong orang petinggi di sana. Pak, ini ayam aja kita bawa dari Jawa. Culture tiap daerah tuh beda-beda. Disitulah kita bisa tahu selah loophole yang bisa kita ambil tuh apa, ya kan? Dan orang sana kan, ya gue nggak mungkin kerjanya nggak segiat orang dari Jawa kali ya. Orang Jawa kan banyak merantau. Coba dulu dalam waktu zaman presiden yang dulu deh, kayak transmigrasi. Orang Jawa bawain semua ke Lampung sono. Lampung sekarang nama Jawa semua, kampung Jawa semua situ. Namanya semua desanya desa Jawa semua situ. Orang Jawa semua jadi petani situ. Oh, udah makmur dulu, rumah sepetak, tanah 2 hektar, 3 hektar. Yang jadi ya jadi, yang berantakan ya berantakan begitu. Yang berantakan tinggal mau aja apa enggak? Tinggal mau apa enggak? Pemerintah udah kasih jalan loh, kasih lu lahan, kasih lu rumah, kasih biaya hidup lu buat setahun, kasih ikan asin, kasih ini, kasih beras, kasih ini, kasih itu. Coba anak-anak muda sekarang, lu beli Brabus harga 5 miliar. Bos, kok beli Brabus? Belum punya duit 5 miliar. Gua mikir 25 tahun lagi gua bisa kembangin ini 5 miliar jadi 200 miliar. Gimana caranya? Gua pergi ke daerah. Karena kita udah punya privilege, daerah kita terlalu luas yang bisa kita manfaatkan ya.
Enggak, gini loh bos, maksud gua tuh, ya dulu gini lah, gua bangun perusahaan, dulu cuman punya cabang Jakarta, Surabaya. Sekarang 36 bos cabang gua. Yang muda-muda nih kerja, ayo lo kerja, lo pergi daerah, buka sana, lo pergi daerah, buka sana, pergi daerah. Karena semuanya butuh demand. Orang gua cuma tukang pikul ikan, bisnis gua apa? Tukang pikul ikan doang. Lah iya kan? Tukang pikul ikan, ayo dikasih kata kunci. Iya, tukang pikul ikan doang. Lo tahu Jakarta berapa satu minggu? Berapa, Pak? 500 kontainer per minggu ikan bawa dari timur buat makannya orang Jakarta. Satu kontainer 25 ton tuh ya. Iya, lo kali aja berapa? 12.500. Iya, gua mikul aja dah, gua dapat 10 perak dah. Iya. Iya enggak, gua bawa tuh dari mana dulu? Dari Tual, dari Ambon, dari daerah tangkap ikan sana. Ya, 5 perak 10 perak bos sekilo, tukang pikul ikan bos. Mereka juga hidup, ikannya bisa sampai ke sini. Cuman ya? gimana caranya tuh ikan sampai Jakarta? Gimana tuh caranya tuh ikan bisa sampai Amerika kan begitu? Iya. Iya kan? Gua urus lah tuh semua. Tukang mikul ikan, bos. Biar Lu pikir gua apa? Usah aja tukang pikul ikan doang. Gampang-gampang aja. Nah, ini maksud gua kerja logistik. Ya, anak-anak muda, cobalah lu cari apa kek, ya nggak? Iya, yang masih bisa dikerjain. Iya, masih bisa dikerjain. Dan masih ada supply demand-nya. Iya. Di mana ada supply demand itu berarti ada kesempatan, ya kan? Kesempatan ada, lu jangan coba gede dulu, kecil dulu, lu lihat ada anginnya nggak nih? Iya. Kalau yang orang belum bikin. Yang orang belum bikin. Jangan orang udah bikin. Nah, kalau orang udah bikin, lo nggak bakal bisa. Susah survive. Istilahnya lo di depan besar ya. Lo di depan ya di depan lah. Iya. Lo nggak bisa jadi di belakang. Lo mikir duluan di depan kok. One step ahead kok lo mikirnya kok. Orang belum pikir, lo udah pikir kok. Gue pikul ikan kan gue mikirnya 26 tahun yang lalu, 27 tahun yang lalu. Iya. Mikir nih gimana caranya bawa ikan nih. Jadi kan gue mikirnya kan 27 tahun. Tapi hasilnya kan sekarang gue nikmati. Dinikmati. Nah, maksud gue yang mudah-mudahan nih cobalah punya pikiran kayak begitu. Iya. Nggak usah tanya Pak Haji siapa ya, tukang pikul ikan. Tukang pikul ikan, tukang angin, ya kan? Gue dagang angin, mau bagaimana? Ya, angin didagangin ya, Pak? Ya apa? Angin didagangin, Pak. Angin, gue dagang angin, emang apa? Orang udah jualan angin. Kita. Lo pikir diri aja gue jualan, emang jualan angin, mau diapain? Kita nggak dagang nih, omongan kita nggak kita dagangin. Kita sharing gitu loh. Jadi yang kira-kira bisa terima, ya bagus, bermanfaat ya kan. Jadi istilahnya nonton begini tuh jangan kalian tuh nggak mau terima. Istilahnya ini brainstorming dan juga otak manusia itu sangat teramat pintar, tapi kepintaran itu tidak bisa terjadi hanya dalam satu hari ya Pak. Gini dah, dulu nih cerita dagang angin aja dah, ya kan. Dulu Pulau Seribu mana ada yang jualan angin? Cuman satu pulau yang jualan angin bakal nyelam. Oh, oksigen. Yeah. Buat nyelam, buat dive. Iya kan? Gue bikin berapa pulau. Itu waktu. Kan dari situ doang, karena gue hobinya gue nyelam. Gue dagang angin di tiap pulau. Orang pada dive, angin gue laku. Nah, itu. Coba lo pikir lo, itu di Banda, di Seram, ya di Saparua. Waduh, itu namanya bos, orang nyelam bos. Banyak banget ya? Banyak banget. Di kapal, kadang-kadang kapal aja nggak bisa. Itu kan ada live on board kan. Tapi kan ada yang kita stay di tempat. Lu dagang anginnya aja kan ada duit, bos. Iya. Jadi istilahnya satu tabung berapa? 90.000 lo modal lu cuma kompresor. Emang mahal kompresornya. Tapi 4 tahun, 5 tahun balik. Lebih tambah kompresor, lu tambah tabung. Dagang angin, bos. Jadi istilahnya dagang angin ini permisalan ya. Lu punya hobi apa? Nah, lu lihat hobi lu ini bisa jadi duit nggak? Nah, gampang, simple. Misal kayak gini. Lu hobi makan. Lu seneng. Hobi makan, lu seneng. Ya lu bisa nggak dagang makanan itu? Itu gampang kan? Masak lah. Lu kayak gua hobi mobil. Gua bisa nggak dagang mobil? Nah. Karena apa? Begitu lu hobi, lu jadiin duit, lu kerja lu akan lebih fun, lebih enjoy. Lu seneng, passion lu di situ. Lu oprek-oprek mobil, mobil buduk lu jadiin bagus. Lu untung lu berlipat-lipat, bos. Dibaca ini. Ya kagak lah. Ini kan cuma bercanda aja ya enggak?
Ntar kalau kita bacain semua mau kayak band iya enggak lah, maksud gua apa lah. Ya pokoknya intinya ya lu hobi. Tapi lu bikin sesuatu yang lain. Ya. Dulu aja gua nggak tahu lu jadi YouTuber kan. Bos, lu pinter ngoceh sekarang. Perasaan lu dulu susah ngomong aja susah ya nggak? Jagoan lu ngoceh sekarang. Iya, dipikir-pikir kalau saya nonton video saya di awal-awal pertama bikin video sama sekarang. Lu bikin lo inget di Bali kita naik video, coba lu kayak keren ya, gue naik motor tuh. Iya. Yang roda 4 tuh, ATV, lu di belakang begini. Wah, ini anak pasti jadi nih. Asal mau ikutin kata-kata gue masih jadi. Masih ada Pak videonya Pak, kalau kita nonton di YouTube saya, date-nya diganti yang jadi oldest, itu video 2 pertama video saya di YouTube, itu video kita berdua Pak. Sekarang jadi bikin lagi kan, ternyata ya, emang sekarang kan lu maju, lu terima duit. Iya. Ya kan lu berkembang. Nah sekarang kan tinggal yang gue bilang tadi, eranya ini udah M to M, machine to machine, ya kan. Sekarang lo aja sekarang nanti kan kayak bank-bank udah nggak ada customer service bos. Pencet-pencet, lu keluar kartu ATM baru. Iya. Iya kan, lu nggak perlu lagi customer service, habis bos bentar lagi. Iya. Ya kayak yang saya bilang Pak, kita kalau nggak mau menghargai proses juga lu tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Kayak gini contohnya, waktu saya pertama kali mensirusin dunia YouTube, itu kan berarti kan saya bikin YouTube itu kan nge-review mobil, itu kan ngajarin orang untuk pinter. Teman-teman yang pedagang mobil itu pada ngomong saya, goblok lu ya katanya ya. Lu ngajarin orang, ntar kita dagang kan nggak bisa lebih. Ilmu mah bagi aja bos, jangan pelit. Udahlah. Rezeki juga datangnya dari atas. Ya duit udahlah. Kan banyak, duit Allah banyak, jangan tekan susah. Bagi, ilmu mah bagi saya bos. bikin YouTube itu setahun sebelum pandemi kan, jadi belum ada efek yang bisa saya rasakan. Tapi begitu pandemi ini muncul, yang lain nggak bisa dagang mobil, showroomnya kan pada ditutup, PSBB. Iya. Saya bisa dagang. Lo nggak usah punya showroom kan? Semua orang nitipin mobil ke saya jadinya. Ya itulah yang saya bilang. Lo nggak usah modal kan? Setahun itu saya timba prosesnya ya kan, begitu itu kan berarti kan saya udah bisa membuahkan hasil. Nah makanya yang buat teman-teman. Jadi yang old style tuh akan berubah semua gitu loh. Jadi kita gimana nih menyikapi machine to machine? Jadi ya harus berpikir lebih keras lagi. Ya kan? Jadi karena waktunya juga cepet banget berputarnya. Nah, waktu itu cepat. Waktu itu sangat cepat. Lo bisa baca kok di itu, karena ada di Google tuh. Semua bisa dilihat satu hari lahir berapa, mati berapa, ada tuh datanya semua tuh. Yang sakit jantung berapa, yang ini berapa, ada. Di Google ada, lo buka tuh. Ya kan? Nah, lo cari celah di situ. Iya. Gitu. Kalau lo nggak ngikutin piramida ini M to M, lu nggak bagian di situ, lu nggak hidup bos, ketinggalan zaman udah. Iya, lu kerja cuman buat. Ya elah bos, sekarang kuliah anak gua lah, gak usah jauh-jauh. Kuliah di Amerika misalnya kan, nih misalnya doang. Orang ketemu dosennya cuma 2 minggu sekali, semuanya begini, kirim by email, kelar. Ya ini udah kemajuan teknologi iya. Dulu kan kita masih ngadep, waduh, mau ngadep dosen aja kita takut ya. Wah, ntar koreksi ini, koreksi itu. Iya. Zaman dulu sekolah nih. Sekarang kagak, bos. Di kelompok, blek, jadi baru MBA pulang. Iya kan, kalau lo pinter gue bilang 9 bulan lo beres. Bisa dapat MBA di sana. Amerika lo, bos, bukan Indonesia lo, bos. Oke, teman-teman semua harus semangat ya. Jadi apalagi maksud gue cuma pengen seneng aja lihat orang maju gitu loh. Kita brainstorming teman-teman lah. Jadi jangan pernah mengecilkan. Kita anggap gini, kita harus keluar negeri kerjanya baru kita maju. Enggak, bos. Indonesia ini kaya, bos. Oh, udah kaya banget dah. Lebih baik lu. Indonesia tuh dilirik dunia, bos. Lu apa sih yang nggak ada di Indonesia, bos? Apa yang nggak ada? Yang Mbak bilang lempar biji mangga aja tumbuh. Iya. Ikan coba, lo keruk tuh berapa triliun gitu hasilnya, setahun berapa triliun, nggak habis bos. Iya itu dia namanya di apa namanya Laut Arafuru sana kan daerah tangkap ikan segala macam kan, waduh, ikannya berlimpah ya. Kalau lu tebar pakai ikan dibohongin pakai bulu ayam aja dia makan, bos. Iya, nyontek begini doang kayak orang nimba. Mancingin cep dapat. Itu pakai bulu ayam, bos. Disemprot, dilempar teri, rubun, udah ceplok. Di mana ada negara kayak begitu? Sampai dia aja lepas. Cuman saking semangatnya aja gua contohin.
Cobalah, wah, banyak sekali yang bisa banyak yang bisa dilakukan. Indonesia huge, Bos, besar. Iya kan? Hanya saja orang tidak mau berpikir lebih besar. Iya, dari ujung coba, dari Sabang sampai Merauke, berapa jam lu terbang? Iya. Dari sini kita ke Sorong aja udah 4 jam. Gimana dari ujung sono, dari Aceh? 6 jam, Bos. Iya. Naik pesawat loh, Bos, 6 jam, bukan jalan kaki loh. Kadang manusia itu terbiasa dengan hidup kayak kuda gitu loh, Pak. Ada matanya gini kan. Dia ngeliatnya ke depan aja. Padahal kalau diturunin dikit, lo harus keluar dari tekanan ini. Kalau lo nggak keluar dari tekanan ini, lo nggak bisa survive. Abis. Atau lo jadi dealer, atau lo punya toko kayak Tokopedia sendiri yang jualan produk lo sendiri apa. Lo harus begitu kok. Karena semua udah gitu zamannya. Udah selain M2M, sekarang kan inflasi kan pelan berasa duit kan lama-lama nggak ada. Ya makin kecil ya kan, Pak. Kayak yang tadinya misalkan rokok berapa duit, jadi berapa duit. Ya kita sih gak bisa ngomong lah, Bos. Zaman engkong kita dulu berapa dolar, 500 perak, Bos. Iya. Gua kan lahir zaman 60 tahun yang lalu. US dollar masih 500 perak ya? 500 perak, Bos. Dia naik dung. 14.500. Barangnya mah segitu-segitu aja, Bos, dari luar. Cuma kita aja yang kewalahan. Iya, karena ya gue mau ngomong apa, banyak lebih pinter dah, ntar gue ngomong salah lagi. Banyak yang lebih pinter lah, fundamental ekonomi kita kayak apa. Banyak orang lebih pinter dari gue gitu. Ya, kita kan sepotong-sepotong aja. Ya kita sepotong-sepotong aja. Cuma ntar kalau gue gini, sakanya gue susah lah, karena susah ngomong. Oke. Gak bisa ngomong lah, Bos. Kita sudahin dulu podcast hari ini, dan Bapak juga udah siapin 3 bab tentang pergeseran ekonomi. Shifting lah ya. Ya bukan ekonomi aja, keseluruhan. Keseluruhan ya, nanti akan kita bahas. Dan nantilah kasih waktu gua 2 minggu ini, bulan depan lah. Ntar udah rapi. Yeah. Jadi kan TikToknya juga enak ya kan. Lu tanya apa gua jawab, lu tanya apa gua jawab. Tapi kan garis besar. Ini kita rehat dulu 3 minggu kan, Bapak minggu. Enggak lah, gua pergi kan. Ini kan juga lo mau ini kapan, tayang kapan? Sabtu. Iya. Kan Bapak minggu udah pergi. Ya minggu pergi kan, tanggal 8 gue udah balik. Tanggal 8 ya? Iya. Tanggal 10-11 lah ya kita bikin lagi ya. Kita udah bisa bikin bab 1 kan. Bab 1 ya, kita bahas ya. Kita kan balik kemana juga bisa kerja, Bos. Di kapal juga ada satelit. Oh iya. Nah, iyalah, ada telepon satelit, tinggal telepon, dia buka laptop bentar. Iya kan, makanya semua satelit sekarang, Bos. Gua kerja mah di mana-mana bisa, Bos. Kalau cuma kerja begitu doang, ya buka, gua ambil referensi, udah gua rangkum, jebret, jadi gua kasih ya, gua bagi ilmu kan nggak ada salahnya, Bos ya. Gua seneng aja lihat anak muda maju gitu. Kalau gua kerja di mana aja gua kerja. Bapak suka bacain nggak komen-komen dari video? Kagak sempet, Bos. Oh, kagak sempet. Ya, gua bikinin bahan lu aja kalau gua budak. Kan mesti ada bahan gua ngomong. Nanti kita cerita nggak ada datanya lagi. Kalau ditanya data, nih datanya dari sini, nih referensinya dari sini, nih literaturnya dari sini, ini dari sini, ini yang ngomong ini. Yang ngomong kan orang besar semua, Bos. Profesor semua. Kita kan cuma rempah-rempah lah. Cuma ngerangkum doang dari omongan-omongan profesor ya nggak? Kita kan bukan profesor, namanya pedagang angin ya nggak? Tukang pikulikan, lo gile, lo ngomong tinggi-tinggi. Pak, saya juga cuma tukang poles mobil. Nah ya makanya, tapi kan lo gaya kan, yang penting kan. Maksudnya lo bisa hidup bagus. Hidup enak. Ya, nggak enak-enak banget juga, nggak cukup aja dah. Nggak usah ngerakus, nggak usah. Iya, nggak usah greedy ya. Nggak usah. Yang penting pas butuh, pas ada. Gitu. Butuh ada. Filosofi gua aja. Butuh ada udah cukup. Nggak usah ngoyo hidup ya kan. Oke, Pak. Ayo. Thank you ya, Pak. Thank you. Oke, semua teman-teman. Nanti kita bikin vlog lagi di bulan Maret. Bye-bye.